Bilal fi dunya radhiyallahu anhu wa man sa'ala risalati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama al-amilin wal aimatil mujtahidin an Allah ta'ala ya'mina bi ma yatihim wa yubiduna bi madadihim wa yaqruna bi barakatihim wa anwarihim wa sirrihim wa ulumihim fid din wa dunya al-akhirah wa li qada'i hajatina min hawaijina al-akhirah sallallahu alaihi wasallam yassara umurana umur dunya al-akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah harus senantiasa kita panjatkan karena karunia-Nya lah yang tidak pernah terputus kepada kita, sehingga puji kepada Allah itu haruslah senantiasa kita panjatkan dan tidak boleh terputus. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas semua karunia yang telah diberikan oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan kepada kita untuk berupaya keras agar bisa menggunakan pikiran kita memikirkan segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bagian dari bentuk upaya menjaga pikiran kita agar senantiasa bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Naswaidul Ibad, masih membahas tentang pemikiran, di mana kemarin dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lima hal atau 5 cara kita berpikir agar pemikiran yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Salah satunya itu adalah mencoba untuk terus memikirkan tentang penciptaan Allah, termasuk penciptaan Allah berkaitan dengan manusia, yang harapannya nanti dengan berpikir tentang hal tersebut bisa memunculkan tauhid yang kuat dan keyakinan yang tidak goyah. Berikutnya adalah memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, yang dari hal itu nanti akan memunculkan terhadap kita cinta kepada Allah serta bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan. Yang ketiga, yang merupakan juga pemikirannya apabila kita lakukan, insya Allah pahalanya lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun, yaitu adalah memikirkan tentang janji baik atas perbuatan baik yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dari hal tersebut nanti diharapkan bisa muncul yaitu cinta akan urusan akhirat. Yang keempat itu adalah memikirkan janji ancaman atas perbuatan jelek yang dilakukan oleh semua hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan memikirkan janji ancaman atas perbuatan jelek itu paling tidak nanti di sini itu dijelaskan akan memunculkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang merupakan pemikiran yang kelima, yang insya Allah pahalanya akan lebih baik daripada amal ibadah selama 60 tahun, yaitu memikirkan tentang kecerobohan kita atau kekurangan kita dalam melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara nikmat Allah yang tidak pernah lepas kepada kita dan diberikan dalam kondisi sempurna, yang dari mana itu nanti akan memunculkan kepada kita itu adalah sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih banyak pemikiran-pemikiran yang lain, yang insya Allah itu juga akan mendatangkan pahala
yang tadi lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Nah, berikut ini kita akan sampaikan apa saja yang kata ulama itu bisa memicu pemikiran kita memiliki pahala sama seperti ibadah atau bahkan lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Di sini itu tambahannya itu adalah waminha lan iku setengah saking kathiro utawi fikro antatafakaro utawi yen mikir-mikir sapa sira fi ihatati ilmillahi ing dalem oleh keliputine pengawruhe Gusti Allah bikang lawan sira wa nadharu lan oleh ningali Gusti Allah ilaika maring sira. Kemudian yang ditambahkan oleh ulama, mencobalah kita berpikir kalau kehidupan kita itu senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana itu juga sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi wala ta'ala ta'ala dan Allah wala ta'ala insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahwa ilayhi min hablil warid. Itu salah satu dalilnya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang artinya adalah walaupun khalaqna teman-teman kita ake sapa ingsun Allah atau kita al insana ing menungso wa na'lamu lan ngerti sapa kita ma ing perkara tuwas bisu kang ngridu bihi kelawan ma tuwas bisu kang ngridu sapa sira bihi kelawan kang ngridu bihi kelawan ma apa nafsu awak sira wa na'lamu lan utawi ingsun Allah iku akrabu duwe parek ilahi maring wong min hablil waridi tinimbang saking urat bulu min hablil waridi tinimbang saking urat bulu. Itu yang pertama dalilnya, hendaklah kita itu memiliki perasaan atau senantiasa berpikir atau memikirkan bahwasanya Allah itu senantiasa melihat kondisi kita, melihat keadaan kita, melihat apa yang kita kerentak itu, yang kita gumamkan di dalam hati atau apa yang kita lakukan. Seperti ayat tadi yang sudah saya bacakan. Berikutnya, ini masih juga ayat berbicara tentang Allah itu maha mengetahui atas segala-galanya. Wa qala lan ta'ala Gusti Allah Ta'ala yang mengutuskan Allah. Dua utawi Allah. Dua ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu ayatnya. Wa Allah utawi Allah iku ma'akum tetap serta niki sira. Aina ma kuntum ing dalem dene Allah sapa sira. Wallahu utawi Gusti Allah bima kelawan perkara ta'maluna kang padha gawe sapa sira iku tubsiruna iku basirun kang mujareni atau yang maha mengetahui. Sesungguhnya kita senantiasa bersama dengan Allah, jadi jangan pernah susah. Masih ada Allah, kan makanya kadang beda-beda anak-anak tenang, beda Allah kan gitu. Nah, itu betul. Bagian dari cara agar kita tetap sadar kalau semua gerak-gerik kita itu tetap ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayatnya juga ada. Di sini juga ada ayat yang lain. Wa qala la tarusikan Allah Ta'ala alaihi wa sallam Allah alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa salat illa huwa rabi'uhum. Ayat harus masuk ke ayat. Artinya alam tara apa ora ningali sapa sira anna Allah apa ora ngerti sapa sira anna Allah sakjane Gusti Allah iku yang aku ngerti sinten Allah ma ing perkara fis samawati kang ing dalem langit wa ma min najwa salasatin saking bebisike wong telu illa huwa angin utawi Allah iku rabbuhu kang nomor papat. Bahkan seandainya kalian itu saling berbicara pelan di antara tiga orang, yang keempat itu ada Allah. Apapun yang kalian bicarakan Allah itu tetap tahu. Artinya apa? Dengan kita sadar bahwasanya Allah itu maha tahu dalam segala kondisi kita dan dalam segala keadaan kita, minimal kita harus hati-hati dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita perlakukan. Karena di sini ayatnya jelas, meskipun kalian berbisik tiga orang, yang keempat itu tetap Allah yang tahu juga. Wahada tapak utawi ikilah mikir-mikir, wahada tapak utawi ikilah mikir-mikir. Ibu tapak utawi buai, hada tapak
tafakur iku atas tahiyah yaitu iso apa isin sapa sira minallahi saking Gusti Allah ayyaraka min ayyaraka minallahi saking Gusti Allah ayyaraka ing ngerti ing sinten Allah ing sira aisunah kae dalam sekirane kelaran sinten Allah ing sira ayu kiduka utawa keelangan sinten Allah ing sira aisu amaro kae dalam sekirane perintah sinten Allah ing sira. Itu kalau kita mengingat bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala hal kondisi kita dan melihat segala hal yang kita lakukan, termasuk apa yang kita bicarakan dengan teman kita meskipun itu dalam bentuk berbisik-bisik, mungkin tetangga kita tidak tahu, mungkin teman yang sebangku kita tidak tahu, tapi Allah tetap tahu. Harapannya kalau kita tetap sadar bahwasanya Allah itu mengetahui yang kita lakukan, minimal kita mau melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu meskipun itu berbisik, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal itu. Jadi minimal nanti akan memunculkan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya wa min halaliku setengah sangking al-fikrah wa min halaliku setengah sangking fikrah at-tatafakaro utawi yen to mikir-mikir sapa sira fi hadil hayati ing dalam ikilah penguripan ad-dunya kang parek utawa ad-dunya kang rendah wa kasroti asghaliha lan akeh kesibukane dunya hayati dunya wa sur'ati zawaliha lan cepete ilahi dunya wa fil akhirati lan ing dalam akhirat wa na'imiha lan nikmate akhirat wa dawamiha lan kangge ing dalam akhirat. Yang berikutnya itu adalah mencoba untuk memikirkan kondisi kehidupan dunia. Ya perlu dipikir bisa, serta berbagai macam kesibukan yang ada di dunia, termasuk cepat habisnya atau cepat hilangnya yang namanya dunia. Jadi ketahui bahwasanya dunia itu tidak pernah kekal, Saman punya apapun itu, termasuk barang yang saman cintai, itu meskipun saman rawat itu tetap yang akan rusak gitu loh. Dan yang perlu saman ketahui, kehidupan yang perlu saman pikirkan selain kehidupan dunia, juga kehidupan akhirat lengkap dengan nikmatnya sertakannya kita di akhirat. Dan itu juga disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran wa qala lahu sintan Allah ta'ala ada sintan Allah kadalika man kaya mengkono mertelake sintan Allah yubayyin mertelake sintan Allah lakum maring sira al-ayat ta ing pira-pira ayat la'allakum nawaru sira iku tatafakkaruna padha gelem mikir sapa sira fid dunya ing dalam urusan dunya wal akhirati lan urusan akhirat. Itu beritanya. Ayat yang lain wa qala lan sinten Gusti Allah ta'ala ada mau sinten Allah bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhirati khairun wa abqa. Bal tu'thiruna balik padha milih sira kabeh al hayata ing penguripan ad-dunya kang wal akhiratu ale padahal utawi akhirat iku khairun wa api wa abqa lan wa kekal. Wa qala lan sinten Gusti Allah ta'ala ada mau sinten Allah wa ma hadhihi dunya illa lahu wa la'ibun wa innad daral akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Itu kenapa kita kok diminta untuk memikirkan dunia dan akhirat. Di sini itu ayatnya wa ma hadhil hayatud dunya lan orang-orang utawi ikilah penguripan dunya iku illa tahun angin lelahan utawa lelahan nganggur-ngangguran santai-santaian wa ta'ibun lan dolanan wa innad darul akhirati lan sak temene pedesan akhirat lahiyal hayawan yaiku penguripan kang langgeng laukanu lamun tokono sapa sira kabeh iku yang lakuna padha ngerti. Nah, seketika kita sudah tahu tentang upaya atau perintah memikirkan dunia dan akhirat, paling tidak nanti akan memunculkan apa? Lanjutannya itu adalah wahada tafakkuru utawi ikilah mikir-mikir iku yusmiru bisa muncul akilah kanggo sira az-zuhda ing sifat zuhud fit dunya ing dalam urusan dunya.
waruhbata lan demen fil akhirati yang dalam urusan akhirat. Itu nanti kalau sampean sudah tahu bahwasanya dunia itu adalah yang akan sirna, terus kemudian akhirat itu yang akan kekal dan abadi, maka paling tidak nanti lewat pemikiran itu akan muncul sifat zuhud yang akan sampean miliki serta sifat cinta kepada urusan akhirat. Itu kalau memikirkan urusan dunia dan akhirat. Wa minha lanjutannya itu adalah wa minha lan iku setengah saking tafakkur. Arta tafakkur yang mikir-mikir sapa sira fi nuzulil mauti ing dalem tumurune mati, wa huzulil hasarati lan hasile ketunan utawa kesengsaraan, wa nadamati lan ketunan utawa penyesalan ba'dal mauti ing dalem sause pot utawa mati. Qala dawu sinten Allah Ta'ala nek qaulun sinten Allah qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu ayatnya, ayat perintah untuk memikirkan, ayat perintah yang menjelaskan tentang turunnya kematian dan janji kesengsaraan serta penyesalan ketika orang sudah mati dan tidak sempat melakukan amal baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul ucap sapa sira Muhammad innal mauta satene mati allati tafiruna nyatane perkara kang padha lumayu sapa sira kabeh minggu saking al maut utawa allati fa innahu moko sak temene allati utawa maut iku mulaqikum tetep bakal nemoni ing sira sumaturabbuna moko nuli bakal den balekake sira kabeh ila alimil ghaibi maring zat kang ngerti maring alam kang gaib wa syahadati lan alam musyahadah fayunabbiukum moko bakal mertelake sinten Allah ing sira bima kelawan saben-saben perkara kuntum kang ana sira kabeh iku tak maluna padha amal sira. Wa qala lan dawu sinten Allah Ta'ala ada maulud sinten Allah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ini seruan Allah agar kita mau merenungkan tentang kematian juga. Dawanya Allah ya ayyuhalladzina amanu he wong kang padha iman la tulhikum ojo sampai nglalekake ing sira apa sing nglalekake amwalukum bondo-bondo sira wala auladukum lan ora anak-anak sira nglalekake mau an dzikrillah saking eling maring Gusti Allah wa mayyat al maqu utawi sapa wong iku ya'alu agawe sapa man dalika ing mengkono-mengkono yulhi amwalukum artinya nanti gara-gara harta dan anak melupakan zikir kepada Allah, melupakan ingat kepada Allah, kata Allah faulaika moko utawi mayyaf al-dzalik iku humul khasirun yaiku wong kang padha sengsara utawa ya sengsara wala yuakhir ora iso ngakhir wala yuakhir ora bakal ngakhirake sinten Allah nafsan ing awa-awaan idza jaa ing dalem arekalane wis tumeka apa aja duha waktune nafas dan Allah tidak akan menunda-nunda ketika sudah datang waktunya kita untuk meninggal. Makanya mumpung belum meninggal jangan sampai gara-gara harta atau urusan keluarga kita lalai atas kewajiban yang telah Allah perintahkan. Lalu dengan memikirkan hal ini apa faedahnya? Wa faidatu hadzal tafakkuri utawi faedahe ikilah mikir-mikir iku qasrul amali iso nyendek maring pengangen-angen wa islahul amali lan bagusne maring amal wa iddadiz zadi lan nyiap-nyiapno sangu liyaumil ma'adi kanggo urusan bali kanggo dina bali atau urusan akhirat. Manfaatnya itu adalah kalau kita terus bisa mengingat dan memikirkan tentang persoalan kematian dan janji terkait dengan kesengsaraan bagi mereka yang tidak sempat melakukan amal ketika dia diberikan kehidupan oleh Allah, manfaatnya
mati insya Allah qasrul aman. Kita tidak banyak angen-angen Pak, gak kakean angen-angen. Kita itu merasa kalau uang kita cukup atau merasa kalau uang kita kurang, karena kan sama gak rumungso mati loh, gak rumungso ate mati. Coba sama merasa itu, merasa sebentar lagi mati lah gitu. Duit saya sama tenang sama duit saya, pasti itu sudah. Tapi karena sama tidak sadar kalau kematian itu senantiasa mengintai, yaitu akhirnya kurang terus. Makanya kalau orang sudah bisa mengingat akan kematian, insya Allah qasrul aman. Qasrul aman itu cenderung pengangen-angen, gak kangen-kangen. Yang ada segera dimakan, yang ada segera dihabiskan, yang ada segera dipergunakan. Misal sama harus diomongi, awakmu saja maneh yo kan mati, pasti sama segera pengen taubat sama. Gak pengen sama tuku kelambi anyar wis omai kelambi langsung sama cepet jokoanmu wis aku pengen balik mari Gusti, aku pengen kembali kepada Allah dalam kondisi aku pada saat ibadah. Pasti kayak gitu sudah. Dasarnya masih pengen, aduh sih kurang pengen, masih nunda-nunda pekerjaan baik ya, karena itu salah satunya tidak sempat dalam benak kita memikirkan kalau mati itu senantiasa mengintai. Makanya betul kata Gus Bahar itu ya sampean iku lek wis rumangsa ate mati insyaallah duit soebu sampean wis rumangsa cukup, karena 1 juta ketika ajal itu sudah mendekat itu tidak ada fungsinya buat sampean. Iya jelas itu, jelas tidak ada fungsinya. Ya kenapa kok sama terus merasa kurang? Ya itu tadi, karena kita lupa untuk mengingat apa yang diperintahkan oleh Allah lewat ayat Al-Quran, untuk juga mengingat yang namanya kematian. Karena dengan mengingat kematian minimal itu faedahnya akan membuat qasrul aman. Aslinya artinya itu adalah angan-angan kita itu tidak terlalu panjang-panjang gitu loh. Wis sepeda motor ya wis, ora sik pengen oma ya saonoe ono wis. Sik pengen wis sudah punya rumah masih pengen yang namanya rumah tingkat. Nah, itu namanya panjang angan-angan. Itu namanya panjang angan-angan. Sehingga kadang rumah yang sudah ada, sepeda motor yang sudah kita miliki, itu tidak akan merasa nikmatnya gara-gara ya angan-angan kita. Nah, kalau orang sudah ingat mati, angan-angannya itu tidak akan panjang. Ya, seperti tadi itu contohnya sudah. Kalau perlu juga sudah tidak butuh terhadap apa-apa gitu. Terus yang kedua, orang kalau ingat mati itu wa islamul aman, amalnya pasti akan langsung menjadi baik. Terus wa iddadzat, dia juga akan segera mempersiapkan berkat untuk hari akhir atau hari di mana dia akan meninggal atau meninggalkan dunia. Akhirnya di sini kata Imam Nawawi wayam bagi lan sayukyo apa antas tahdiro yen to amreh ngatirake sapa sira inda kulli nau'in ing dalem nalikane saben-saben warna minat tafakkuri saking warnane mikir-mikir minat tafakkuri saking warnane mikir-mikir ngadir mau ma ing perkara yunasibu kang pantesi apa ma minal ayati bayane saking ayat wal akhbari lan pira-pira akhbar wal athari lan pira-pira athar minal ayati bayane saking pira-pira ayat Al-Qur'an wal akhbari lan pira-pira dawuhe Kanjeng Nabi wal athari lan pira-pira dawuhe para sahabat wajadani lan ngedono sapa sira at-tafakkuru ing mikir-mikir fi dzatillahi ing dalem urusane Gusti Allah taala halen ngono sinten Allah wa sifatihi lan sifate Gusti Allah min haitsu tatlubu saking arah-arah nupre sapa sira al-mahiyata ing sejatine Allah wa ta'aqqalu lan mikir-mikir sapa sira al-kaifiyata ing bagaimana ing cara utawa ing kaya apa Gusti Allah. Itu yang perlu dijauhi dari pemikiran. Yang artinya adalah dari sekian banyak pola pemikiran yang sudah disampaikan oleh para ulama,
mikir ciptaan Allah, mikir nikmat Allah, mikir kematian, mikir urusan dunia, mikir urusan akhirat, mikir nikmat yang telah Allah berikan, mikir kekurangan diri dalam melakukan taat. Itu biasakan barengi dengan ayat atau barengi dengan hadis plus kalam-kalam para sahabat. Karena kalau tidak stres sangat. Karena kalau tidak bisa stres. Di sini artinya apa? Pemikiran yang akan mengajak kita memiliki amal ibadah lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun, yaitu berupa berpikir yang tadi saya sebutkan, itu mau tidak mau harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Caranya kita berpikir mulai dulu dari ayat-ayat Allah, atau mulai dulu dari dawuh-dawuhnya Rasulullah, atau dari kalam sahabat. Iya, seperti kata Sayyidina Ali, ad-dunya jifah, dunia itu adalah bangkai. Mulai dari itu caranya berpikir. Jangan tiba-tiba kalau tidak seperti itu, larinya ya bukan berpikir, tapi tidak terima akan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dari Al-Quran, dari ayat yang kita pikirkan, sehingga kita terus memikirkan ciptaan Allah, memikirkan karunia Allah, dan sebagai macamnya yang sudah saya sebutkan, insya Allah itu akan menjadi amal yang pahalanya lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Artinya apa? Berarti poinnya itu adalah ngaji jangan sampai berhenti, karena pemikiran yang bisa mendatangkan pahala lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun gelem butuh yang namanya ilmu. Karena tadi semua hal yang kita pikirkan harus dibarengi dengan ayat-ayat yang sesuai, atau dengan hadis-hadis yang sesuai, serta kalam-kalam sahabat yang sesuai juga. Lah, mengetahui ayat, mengetahui hadis, mengetahui kalam sahabat dari mana kita dapatkan kalau kita tidak mengkaji atau tidak bersama dengan para ulama yang senantiasa mau mengajak kita untuk mempelajari kalam-kalam Allah lewat karya-karyanya? Ya tidak bisa. Berarti memikirkan sesuatu yang bisa mendatangkan pahala lebih baik dari ibadah selama 60 tahun itu mau tidak mau butuh yang namanya ilmu. Dan titik tekannya di sini itu adalah semua hal tadi yang sudah disebutkan itu hendaklah kita kerjakan. Mikir-mikir yang tadi mulai dari kemarin yang saya jelaskan itu lakukan. Tapi jangan sekali-kali kita mencoba untuk memikirkan akan zatnya Allah, ya kan? Akan zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah. Jangan memikirkan itu. Sementara yang kita tuntut nanti memikirkan, kalau cuma sekedar memikirkan zatnya Allah, melihat dari sifat-sifatnya, itu tidak apa-apa. Allah itu kuasa, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menuntut sejatinya kuasa Allah seperti apa, terus kemudian kita mencek-racek harga kita itu membayangkan Allah itu seperti apa, itu pastikan harus kita hindari. Karena itu nanti yang akan menyebabkan kita justru bertemu dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kalam yang berbunyi itu tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzillah. Pikirkanlah segala hal yang menjadi ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali memikirkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua pikiran kita terkait dengan Allah itu kita tidak akan sampai untuk memikirkannya, tidak akan sampai. Makanya jangan sampai di dalam kitab Sunnah Taufik, orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang bisa menghilangkan 5 pertanyaan. Aina, di mana Allah? Kam, berapa Allah? Kaifa, bagaimana Allah? Terus kemudian min, dari mana Allah? Min, aina, mata, apa Allah? Kam dan kaifa. Orang yang bisa menghilangkan 5 pertanyaan itu di dalam benaknya, artinya ketika itu muncul langsung dibuang, ketika itu muncul langsung dibuang, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang yang memiliki iman yang sempurna, atau kamula iman bahasanya di dalam kitab Sunnah Taufik bab awal itu, bab awal seperti itu. Jadi orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang bisa menghilangkan kalimat tadi,
min, aina, mata, kam, dan kaifa. Dari mana Allah? Min, aina, dari mana? Min, dari mana Allah? Aina, aina di mana Allah? Min, aina, mata, kapan Allah? Kam, berapa Allah? Kaifa, dan bagaimana? Dan bagaimana? Ketika itu muncul dalam benak kita, hilangkan, tidak usah digubris. Makanya sebagian ulama juga mengatakan tidak tahunya kita kepada Allah itu berarti kita tahu. Ya maksudnya tahu kalau kita memiliki bayangan Allah itu kayak gini, oh iya. Ya cukup sifat yang 20 itu aja. Allah itu bagaimana? Allah itu wujud. Allah itu bagaimana? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya sudah itu saja. Cukup sampai sebatas itu. Tidak perlu sampai memikirkan laisa kamitslihi syai'un-nya Allah itu bagaimana. Itu tidak dilarang. Sesuatu yang sangat dilarang. Dan itu menjadi peringatan terakhir Imam Nawawi dalam menjelaskan pemikiran-pemikiran yang bisa mendapatkan pahala seperti atau lebih baik dari pahalanya orang yang beribadah selama 60 tahun. Di sini itu sampai dijelaskan yang bagi atau seharusnya, sebaiknya gitu loh. Bahkan ini bisa diartikan wajib gitu, wajib untuk dihindari. Terus waqat ruwiya, nah ini penjelasannya hadisnya itu waqat ruwiya adalah teman-teman dan riwayat marfu'an hale dan kantungake utawa hale dan cakolake ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Jadi hadis ini berarti hadis marfu. Tafakkaru padha mikir-mikir sapa sira fi ayatillahi ing dalam ayat-ayat kekuasaan Allah atau bukti-bukti kekuasaan Allah. Wala tafakkaru tetapi nek ojo pati-pati mikir-mikir sapa sira fillahi ing dalam urusan Gusti Allah. Fa innakum moko sak temene sira iku lam takduru ora bakal kuwasa sapa sira ing tafakkur hakka qadrihi kelawan sejatine kekuatane Gusti Allah. Kekuatane Allah. Jadi bolehlah sekalian itu berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah, tapi jangan sekali-kali berpikir atas tentang Allah. Intaha wis tutup apa tau ailam takrifu tegese ora bakal ngerti sapa sira ing Allah hakka makrifatihi kelawan sejatine pengaweruh maring Gusti Allah. Jadi tidak ada yang tahu sejatinya apa? Sejatinya Allah itu tidak akan ada yang tahu. Baru akan tahu nanti ketika kita sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok kita yang Nabi Musa itu jelas saja. Nabi Musa itu belum bertemu langsung dengan Allah. Belum ketemu, baru ada sinar. Nabi Musa sudah tidak kuat, makanya itu sesuatu yang sangat dilarang. Di sini itu sampai wala tafakkaru fillahi fa innakum lam taqduruhu ora bakal kuwasa sapa sira ing Allah hakka qadri kelawan hakikat kekuasaane Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya banyaklah kita berpikir tentang apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari penciptaan dan segalanya termasuk isi dunia. Tapi jangan sekali-kali kita memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita itu cukup adalah sifat yang 20. Sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah itu ada 20, dan satu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sebatas itu, yakini, hafalkan, imani, dan ingat betul-betul di dalam hati, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul terkait zatillah itu pasti akan kita bisa menjawabnya dengan ilmu pengetahuan terkait dengan aqaid yang 50. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, kita nanti dimunculkan oleh Allah perasaan tauhid yang kuat dan keyakinan yang tidak goyah akan keimanan kita. Amin Allahumma amin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Asri, dan kafaratul majlis. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah.
lisan wa fi rizqillah illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak stabil tapi dia suaranya ini. Coba dengan gini kalau nih kan kita kecintaan, mana apa nih? Kalau yang jalan kita, tamatnya nyambung. Tamatnya nyambung. Ayo. Benih baterai nggak tahu mas? Masa baterai nih ya? Oh keyboard tapi. Sekona itu, sekona, yang itu sekona. Jadi kalau dipakai itu masalah. Pakai. Dipakai. Ada kamar. Bila telepon dia bilang ini perang pikiran. Hebatnya. Mari keluar. Bukan belum. Ini pak makanan sebanyak ini pak. Udah Makanan sebanyak. Kamu namanya mana sih? Ya. Udah nyambung ke pisau tuh ya. Saya punya mas. Ini ada ya mas. Andi. Tapi remake.